lompat-lompat ya. Enggak apa-apa. Oh, jenenge ngobrol. Namanya ngobrol kanca ngopi. Ngobrol. Nek ora melompat-lompat berarti Baca berita. Nah gini Mas. Nek waktu seusia saya ini, mungkin Mas Bekti juga masih adik saya. Dulu di kampung saya itu kan masih sering saya menemukan seusia saya itu kan anak-anak itu kan do golek melinjo Mas. Golek melinjo, golek gayam kan gitu. Bagian dari dolan dan juga sebetulnya itu bagian dari ya golek panganan Mas. Nek saya tak pengen tahu apakah suasana di Bobok itu masih ada pemandangan kayak gitu nggak Mas? Kalau untuk sekarang Pak Didi ini memang menjadi hal yang apa ya, kegiatan masyarakat terutama anak-anak itu tetap terbawa modernitas. Artinya untuk yang nganti golek gayam, golek melinjo itu untuk anak-anak bisa dikatakan sudah tidak tertarik. Sudah tidak tertarik ya. Tapi kalau untuk yang lansia malah masih ada. Masih ada. 1, 2 tapi ya. Oh, nggak, kalau Mas saya mengalami golek melinjo, golek gayam enggak? Saya mengalami Pak Didi. Mengalami Mas Bekti. Kalah anak saya dulu. Golek liyane tok akeh tok sithik lho. Itu kan gambaran dari apa ya, masa kecil di kampung kan seperti itu Mas. Nah, tapi yang pengen saya pertanyakan Mas. Jadi kan bagaimana sih ini mengelola persoalan-persoalan sosial Mas. Artinya kan itu kan gambaran tadi itu kan gambaran bagaimana potensi desa itu menjadi bagian kehidupan yang ini ya menyenangkan. Nah, sekarang seperti apa sih kondisi kayak kegotong royongan, terus kemudian persoalan-persoalan tegur sapanya itu seperti apa Mas di perkampungan Mas, khususnya Mas saya, apakah masih kental seperti dulu atau sudah mulai agak ada perubahan tata cara bersosial gitu? Kalau secara umum yang namanya gotong royong, kerja bakti itu tetap masih ada Pak Didi, tetap masih bersemangat. Jadi untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya umum, tetap gotong royong ini masih menjadi pilar utama. Jadi misalkan ada musibah itu tetap seripah misalkan itu tetap langsung guyup rukunnya langsung bersatu bersama untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kegiatannya. Tetap kegiatan ada kemasjidan, ada kebersihan bersama-sama misalkan membersihkan jalan bersama-sama, itu masih tetap ada gotong royongnya. Hanya memang kalau di dulu mungkin ya untuk membangun rumah itu gotong royong bareng-bareng itu sekarang juga realistis lah kita realistis itu. Kemudian gotong royong yang sifatnya jangka panjang itu juga akan menjadi problem tersendiri. Jadi tetap gotong royong tetap ada, tapi mungkin 1 hari atau setengah hari nanti dilanjutkan di minggu yang akan datang seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan konsep ketika kita bandingkan dengan masa lalu. Tetapi secara umum gotong royong ini tetap masih menjadi semangat kemajuan pedukuhan Pak Didi. Itu biasanya kalau kegiatan macam apa yang masih melibatkan kegotong royongan di masyarakat? Yang pertama kegiatan yang bersifat pembangunan sarana umum. Sarana umum kayak juga apa? Membangun gitu. Ya, kalau contohnya seperti itu, misalnya membangun benteng makam, terus kemudian masjid itu ya, sarana umum, kemudian kebersihan jalan kulon desa itu karena kebetulan kan pinggir sawah itu ya. Itu hal-hal seperti itu yang sifatnya umum, atau kegiatan kemasyarakatan 17-an, kemudian misalkan ada pengajian itu semangat gotong royongnya masih tinggi sampai pada ketika Ramadan ada takjilan dan sebagainya, itu juga masih menggunakan konsep gotong royong. Bahkan kadang gini Pak Didi, ketika ada program padat karya itu pun tetap ada sisi gotong royongnya. Karena itu swadaya masyarakat kan, yang pernah support dari pemerintah kabupaten, kemudian ditambah dengan swadaya masyarakat, itu tetap menggunakan sistem bukan upah penuh, tapi tetap gotong royong. Ada yang menjadi relawan gotong royong, tetap ada gotong royongnya di sana. Tetap ada. Tetap ada. Nilai-nilai itu masih ini ya? Masih, tetap masih. Desa Pak Didi masih desa. Bobok itu berapa
Jalan Parangtritis KM berapa tuh? 15. KM 15. Iya. Itu masih desa ya? Masih itu belum pantai maksudnya. Belum pantai. Karena dulu itu kan di masa kecil saya semakin kidul kan semakin desa, Mas. Iya, karena sampai pantai nanti. Tapi kayaknya sekarang yang saka kidul akan kota dulu daripada yang di tengah ya. Iya, karena ada jalan lintas selatan. Nah, gini Mas, saya juga pengen mungkin juga kadang konco ngopi juga pengen tahu ya artinya. Kan kalau setiap pedukuhan kadang-kala punya ciri khas tertentu. Salah satunya mungkin potensi ekonomi. Iya. Kira-kira apa sana potensial mungkin salah satu usaha yang berkembang di masyarakat. Di masyarakat. Untuk saat ini Pak Didik, sampai mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu sampai saat ini memang kecenderungan untuk potensi masyarakatnya adalah lele Pak Didik yang di tempat kami itu. Artinya peternak atau dari pembibit kemudian budidaya sampai penjualan ada Pak Didik. Ada. Jadi perikanan itu untuk lele memang masih menjadi sorotan, jadi agak bisa dikatakan hampir ikonik. Hampir ya. Artinya boleh dikatakan Mas, nek bobok itu ya persoalan lele. Bisa hampir ya. Itu dikelola kelompok atau gimana Mas? Yang utama memang ada tokohnya satu. Ada tokohnya namanya Mas Nur, itu memang tokohnya lele. Kemudian yang kolam kelompok juga ada. Kemudian dampak dari adanya tokoh lele yang diperdagangkannya lumayan bagus itu kan berdampak pada masyarakat yang bermitra untuk budidaya. Budidaya itu pembesaran ya. Terus kemudian ada yang pembibitan juga. Seperti itu. Jadi berdampak sistemik. Banyak seperti itu. Ada beberapa terkadang ada yang mau mencoba kemudian kalah juga ada. Tetapi gitu. Kecenderungannya ketika mau belajar yang maksimal, di situ pasti ada hasil. Karena penjualannya pasti gitu. Penjualannya di masyarakat di luar dusun bobok ya? Iya, untuk tujuannya di luar bobok, tapi nanti dibantu oleh pedagang tadi, bermitra gitu. Jadi ada pendampingannya juga. Ada berapa orang kira-kira di sana yang sebagai petani lele? Banyak Pak Didi. Kalau puluhan ada. Puluhan, tapi satu itu kan kolamnya banyak. Ada yang 10, ada yang 20 gitu. Gitu. Ada yang khusus membibitkan juga ada. Puluhan orang tapi sudah bisa mewarnai dusun bobok sebagai bisa. Gitu ya. Bisa. Tidak hanya itu Pak Didi. Jadi di perikanan tidak hanya lele saja, tetapi ada juga yang budidaya ikan hias juga ada. Sana gitu. Dan sekarang akan dimulai kambing ini jenis domba. Jadi domba atau kambing? Jadinya apa ini? Ya, karena kita kalau makan sate itu sate kambing, tapi sebenarnya sate domba. Kecenderungannya kepada domba. Jadi sekarang terutama di Banjardowo itu muncul anak-anak muda sampai ke lansia itu untuk bersama-sama ingin mengembangkan budidaya kambing. Karena di situ juga ada tokohnya yang masih muda untuk bisa menjual kemudian budidaya. Ini mudah-mudahan nanti menjadi ikonik yang baru. Oke. Ya, ini Mas, ini mudah-mudahan juga nanti siapa tahu bisa direplikasi atau dicontoh di tempat pedukuhan lainnya. Sesungguhnya gimana peran Mas Cahyo sebagai dukuh atau mungkin pemerintah setempat di dalam mendorong sektor ekonomi yang potensial di dusun bobok ini seperti apa? Sebenarnya hal-hal seperti itu lebih cenderung peran masyarakatnya Pak Didi. Peran masyarakatnya? Iya, seperti pemerintah, apalagi tataran di pemerintah kelurahan, di tataran RT, tataran dukuh itu mendorong saja. Karena ketika kita dibalik, saya keterampilan untuk berternak juga minim. Apalagi mengakseskan sampai tingkat kelurahan juga mau seberapa jauh kan gitu. Tetap realistisnya seperti itu. Sehingga mendorong dan memberikan semangat aja atau memfasilitasi bila mana itu membutuhkan akses ke pemerintahan. Gitu. Tapi belum ada satu program yang wujudnya nyata misalnya dari pedukuhan atau kelurahan untuk memfasilitasi beberapa potensi ekonomi yang ada. Belum, sampai terus wujudnya apa itu belum. Jadi lebih pada masyarakat itu bergerak sendiri kemudian dikerangkai gini. Jadi kayak nek pasar itu loh Mas. Pasar itu nek digawe ke pasar pedagangnya ora teko tapi nek dibiarkan malah menjadi pasar sendiri kayak pasar Pleret itu loh Mas Bukti. Ya toh. Jadi
rasa angel-angel gawe pasar dia berkembang sendiri. Begitu kuncen dulu digaweke gitu marah dadi. Nah, itu memang kadang kala alamiah itu. Alamiah. Ini Mas saya juga pernah dengar nih. Di Pedukuhan kalau nggak salah loh ini. Dulu kan dengar-dengar mau dijadikan Pedukuhan budaya. Itu ceritanya gimana? Rintisan Kelurahan Budaya itu basicnya bukan Pedukuhan Pak Didi, tapi basicnya adalah kelurahan. Jadi kalau di Kelurahan Patalan ini memang statusnya sekarang sudah rintisan Kelurahan Budaya atau rintisan Desa Budaya per 2024 kemarin. Itu memang iya. Tapi kalau kemudian Pedukuhan Bobok itu bukan. Tetap tingkatnya kelurahan. Ya. Tapi tadi saya kan dengar kalau yang teater itu yang berkembang di dusun Boboknya atau di tingkat kelurahannya? Kalau untuk teater itu memang terutama yang terregister di Pedukuhan Bobok. Boboknya. Jadi meskipun kalau untuk teater di Bobok memang punya namanya teater Lingkar Putih. Itu diawali dari teman-teman adik-adik di Pedukuhan Bobok, kemudian kalau secara keanggotaan itu bebas, jadi tidak hanya di Pedukuhan Bobok, tidak hanya di Kelurahan Patalan, tidak hanya di Kabupaten Bantul, karena kita pernah berproses dengan teman-teman yang luar provinsi juga, seperti itu. Jadi itu sifatnya terbuka. Tapi kalau ini Mas, kalau kesenian ada enggak ya masih kesenian tradisional atau keunikan yang ada di Bobok sendiri atau Banjarnegara ada enggak Mas? Banjardowo Pak. Banjardowo, yo Banjarnegara. Banjarnegara Kadungan. Terlalu jauh ya. Ada enggak Mas? Masih ada, Sholawatan Jawa masih ada, masih dilestarikan. Nek jane Sholawatan Jawa sama Sholawatan non Jawa iki bedane Mas? Kula ya bingung jane. Soalnya Sholawatan ya sholawat Nabi ya. Nah, iya. Itu intinya terbangan lah, bahasa Jawa terbangan ya. Terbangan pakai orang ngerti jenenge jek Pak Diri itu. Nek dulu kan saya sering krungu yang duh Gusti Kanjeng Nabi gitu. Itu masih ada. Ceritanya sampai sekarang seperti apa Mas? Masih dinamik enggak? Kalau menjadi dinamika tidak, tetapi para simbah-simbah, bapak-bapak dan ada yang muda itu masih melestarikan rakyatan ya satu selapan sepisan atau selapan 2 kali itu masih ada latihannya. Artinya aktivitas itu masih ada. Tetap tinggo tombati gitu ya. Tombati kan sifatnya sufi itu. Iya. Manunggaling kawula Gusti. Iya. Dan biasanya kan model kesenian itu Mas Putri, artinya kadang-kala tidak bisa dipaksakan untuk generasi muda karena itu biasanya ya baru generasi tua yang akan mencoba untuk terjun ke itu, seneng nang kayak gitu lah. Kemudian Mas Cahyono tua itu baru seneng itu. Nah, sekarang nggak seneng gitu. Nah, mungkin ya bagian nonton. Iya. Kalau untuk yang muda arahnya untuk yang ke religiusnya ke hadroh. Hadrohnya ada. Itu jadi hadroh untuk yang sepuh itu terbangan itu masih ada. Tapi kalau untuk sampai ke jadilan, ketoprak itu 1-2 masih ada yang suka, tetapi di tempat kami tidak ada kelompoknya. Tidak ada kelompoknya. Jadi sing seneng kata. Jadi pandemene ketoprak pemain-pemain itu ada. Ada, pandemene jadilan itu ada. Karena belum ya sudah lama, beberapa tahun yang lalu itu ada yang memang akan mengajukan perizinan untuk register jadilan dengan alamat di tempat kita itu. Tapi tak konfirmasi ke tetangga-tetangga ternyata hanya satu itu, kemudian yang lainnya dari mana ini? Tak kira nek ono, ternyata enggak. Oke Mas, kalau gini Mas, kadang-kala kan mendudukkan Mas Cahyo sebagai dukuh itu kan tetap ada ini ya. Gimana caranya itu ngopeni ngarohke itu kira-kira sebagai dukuh nih Mas Cahyo ini ngopeni para orang yang peduli potensi kesenian itu ada enggak? Atau cuma dibiarkan seperti berkembangnya potensi ekonomi? Kalau untuk yang kesenian memang meskipun belum bisa semua Pak Didi, sedikit banyak kita juga ngarohke kemudian diskusi, terus bagaimana ini bisa berkembang itu tetap sharing-sharing tetap. Dan saya berharap juga dari teman-teman tetap bisa memaksimalkan, jadi orang yang sekedar rutin tapi meningkatkan, terutama untuk teman-teman yang masih muda. Kalau untuk yang muda ini di tataran hadroh, di tataran teater, ini ibaratnya sudah bisa berjalan. Untuk yang nggak kasepuan, mungkin yang terbangan tadi menjadi rutinitas. Karena kan sepuh kemungkinan kecil untuk orientasi terus pentas itu kita entah. Tapi kan untuk
apa ya, kesenangan pribadi atau kelompok mereka untuk meluapkan kecintaannya pada Nabi itu kan juga. Bagus. Saya itu membayangkan nih, ketika masih ada hadrah, masih ada terbangan, itu kan saya membayangkan jadi kampungnya Mas Cahyo itu, Bobok itu kan masih banyak rumah-rumah besar. Kira-kira seperti gambarnya atau sudah mulai tata ruangnya itu sudah mulai seperti perkampungan atau sudah mulai maju, rumah-rumah sudah pada rapat. Sekarang kan kalau dulu ada undang-undang Mas, pasar hilang komandangi, kan gitu. Nah sekarang itu kan rumah hilang latare toh. Iya. Gambaran seperti apa Mas? Secara umum Pak Didi, untuk saya kira ini menjadi problematika yang sama dengan pedukuhan yang lain, di mana lahan itu dulunya mungkin 100 meter persegi, kemudian punya anak, punya cucu dan sebagainya, akhirnya sekarang tinggal hilang latare, itu ya hampir banyak yang seperti itu. Artinya apalagi latar belakangnya latar belakangnya jadi pawon. itu tetap banyak Pak Didi yang ibarat ruang tamunya mengecil itu menjadi dominan Pak Didi, tetap sama. Tapi kan itu tidak menjadi kendala untuk misalkan akan mempunyai kesenian apa, juga tidak ada kendala di sana. Tapi tetap itu, kalau pertanyaan tadi donyol cilik latare, iya. Saya cuma membayangkan kalau kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kan ada di pendopo atau ada di mana. Kita juga kadang-kadang kan ini Mas, sekarang itu mulai perkampungan itu kan sudah tidak seperti bayangan kita tuh Mas. Bayangan masa kecil itu kan pohon-pohon masih tinggi, latare masih jembar. Tapi sekarang itu sudah mulai merapat, sudah mulai cukit tritis itu sudah mulai merapat. Kan itu. Hampir kayak perumahan kadang-kala. Perkampungan kota namanya. Perkampungan kota lah, suasana itu. Karena kan kadang-kala tata ruang itu kan menjadi masalah Mas. Gitulah. Nah, gambarannya ini juga di Bobok itu. Kira-kira ini nanti secara tata ruang itu bermasalah nggak Mas ini, untuk misalnya kan tata ruang itu kalau ke depan itu biasanya yang akan menjadi masalah itu persoalan jalan lingkungan, kemudian persoalan drainase itu gimana? Kalau hal-hal seperti itu saya kira pasti mengikuti Pak, permasalahannya pasti mengikuti. Dimana kalau yang sekarang itu kan ketika mau pecah waris atau mecah tanah itu tetap harus ada jalan. Dulu kan enggak. Nah itu tinggalan-tinggalan dulu yang tidak selesai, itu yang menjadi masalah di masa sekarang. Di masa saya ini banyak seperti itu, urusan kikes, urusan opo itu tetap ada Pak Didi. Itu kan dinamika itu ya. Kemudian kalau hubungannya dengan akses saya kira kecenderungannya sekarang masih bisa terakses Pak Didi. Jadi meskipun rumahnya kecil tapi tetap ada akses jalan ke sana. Yang tidak ada itu bisa dihitung 1, 2 dan itu sudah diperhitungkan nanti solusinya seperti ini. Gitu ya. Jadi dipastikan bahwa setiap rumah itu akan pasti ada punya jalannya. Itu ya, apa namanya, dipastikan ya. Maksudnya ada proyeksi solusinya seperti ini itu ada. Cuman kan ada yang memang belum dapat, tetap ada. Sing ra duwe dalan sama sekali dan menjadi masalah itu masih tetap ada. Ning minoritas. Nah kalau drainase itu sudah menjadi masalah belum Mas? Sudah pula. Artinya dulu kan pencerahan Mas Putih ya. Masa kecil saya itu kan setiap rumah gandeng pekarangan itu jembar itu kan punya pencerahan di belakang rumah. Tapi sekarang kan mulai menyempit. Kadang-kala kemudian drainase itu artinya saluran got-got itu kan diperlukan. Itu di Bobok sendiri sudah gimana penataan model itu? Kebetulan drainase atau saluran air hujan ini kalau di pedukuhan kami itu enggak ada. Jadi air itu ketika hujan sak paran-paran. Waton nang dalan, dalane kebak liwat kidul omah nggen kula nika wis sak kemiri dan biasa pun. Nah, itu menjadi masalah. Tapi mau solusinya seperti apa? Besok kita tanya pada Pak Bupati. Ya. Saya juga pengen tahu artinya seperti apa dusun Bobok mau dibawa ke Mas Cahyo ke depan. Tapi sebelumnya monggo Mas Bukti kalau ada. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda dulu untuk mendengar beberapa pesan. Dan nanti juga ada satu pertanyaan ini dari Pak Latif ya, dari Jedes. Ini mau tanya, apakah Pak Adi sendiri ada keinginan untuk mengarahkan warganya
kemana gitu dengan visi misinya. Ini kayak bupati ya. Tapi memang betul siapapun harus punya visi dan misi. Ya, gitu itu. ya. Artinya kan mosok sekelas Mas Cahyo sebagai Duko tidak mempunyai cara pandang ke depan. Nah, seperti apa ini jawabannya Mas Cahyo? Nah ini, ketika ditanya visi dan misi ini memang sesuatu yang agak sulit diungkapkan yang secara komprehensif Pak Didi. Karena saya itu simpel Pak Didi, ketika saya juga menilai diri saya hanya ndereke warga, ndereke pedukuhan bobok seperti itu. Tujuan utama saya yang pertama itu pedukuhan itu wargane ayem. Udah ayem itu aja lah. Ayam tentrem bisa bekerja dengan mencari rezeki halal dengan baik, itu sudah cukup. Makanya ketika apakah kita harus mensupport dan sebagainya, golek duit kudu ngene enggak, itu menjadi dinamika masyarakat masing-masing. Tetapi tujuannya adalah ayam. Dimana ketika di situ ada yang menjadikan tidak ayam, ada masalah kita selesaikan bersama-sama. Itu. Jadi enggak usah terlalu muluk-muluk banget. Bahkan nyun sewu, saya malah punya pandangan yang agak lain. Nek di pedukuhan ini rasa kok kan terkenal, kok kan lomba itu judek Pak Didi. Oh gitu? Iya loh, mendingan udah nggak usah terkenal, tapi masyarakatnya ayem, udah iso golek duit, bermartabat sudah cukup. Mau apa lagi gitu. Kita itu tatarannya pedukuhan, beda lagi ketika misalkan kabupaten, provinsi atau apa itu mungkin lebih beda lagi. Tapi kalau tatarannya pedukuhan sudahlah. Gitu ayam. Jadi tidak perlu neko-neko gitu. Nggak perlu. Jadi kalau tadi artinya nderek ya berarti konsepnya itu Mas Cahyo tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di samping gitu. Iya. Tapi bahasanya nderek itu kan juga luas Pak Didi ya. Artinya nyun sewu misalkan nderek itu kan juga bisa mengarahkan. Saya menganalogikan misalkan kita itu membawa sapi ya kita harus di depan. Ngeret toh, tapi ya kalau kita ngirek ke sapi ya di belakang. Angon bebek ya nek nang ngarep ra dadi Pak Didi. Tetap harus di belakang gitu kan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya pada masyarakat ini utamanya adalah tetap mengajak untuk melakukan ke arah yang positif. Positif itu jadi misalkan nek yang religius ya ayolah di religius di masjidnya disregepi, yang di gereja juga monggolah dimaksimalkan, tetapi tetap kerukunan antar umat beragama juga diperbaiki, ditingkatkan, bukan diperbaiki kan nggak ada masalah ya, ditingkatkan, kemudian solidaritas antar tetangga itu juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, sebagai closing Mas, ringkas saja, kira-kira bobok ke depan akan seperti apa bayangannya Mas Cahyo dengan kepemimpinan Mas Cahyo? Sebenarnya bukan kepemimpinan saya Pak Didi, tapi ini mudah-mudahan baru kayak masyarakat Pak Didi. Ya tetap untuk kemajuan dan kemakmuran saya optimis Pak Didi, di mana masyarakat ini di masa sekarang orientasi untuk usaha tinggi Pak Didi. Kemudian juga di tingkatan anak muda juga gigih semangat untuk mencari ilmu. Kemudian yang punya basic untuk ke religius, kemudian menularkan kepada masyarakat, itu juga bagus. Artinya saya punya keoptimisan saya minimal menjadi visi saya tadi, ayem dan lancar rezeki untuk masyarakat, itu insya Allah tercapai Pak Didi. Mungkin ada harapan ataupun kritikan untuk pemerintah yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi mungkin yang pasti adalah minimalnya bupati. Kira-kira. Untuk tingkat Pak Bupati mungkin terkait pedukuhan. Program-program yang sampai ke pedukuhan adalah PPBMP. Di mana PPBMP ini harapan kami berikanlah aturan atau regulasi untuk menggunakan itu lebih luas lagi. Jadi misalkan ya yang kemarin itu kan 50 juta per pedukuhan, tapi kan harus digunakan untuk ini gitu. Karena permasalahan di tingkat pedukuhan itu kadang tidak bisa diselesaikan dengan yang sudah diberikan regulasinya, tapi hal lain yang belum bisa tercover, mudah-mudahan bisa tercover dengan PPBMP tersebut. Oke, siap, matur nuwun Mas Cahyo. Dan kayaknya hampir semua pedukuhan senantiasa agak kurang agak sering terkendala dalam mengelola program PPBMP. Dan mudah-mudahan program Konco Ngopi dan tentu kepada Kadang Konco Ngopi Persatuan, mudah-mudahan ngobrol kita bisa
memberikan manfaat dan minimalnya mengisi malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita bisa bermasyarakat dan maju ke depan dalam konteks pembangunan di telatah bumi Projo Taman Candi. Saya kembalikan kepada Mas Timo.